Ya, pasar keuangan global kembali diguncang saat harga emas dunia menembus rekor tertingginya sepanjang masa di atas $3.500 per troy ounce. Bahkan angka ini juga bukan sekedar statistik saja, tapi menjadi cermin dari ketidakpastian ekonomi global dan perubahan perilaku investor bahkan di seluruh dunia. Tidak cuma di pasar internasional, harga emas batangan antam di dalam negeri kita juga melesat ke atas 2 juta rupiah per gramnya, membuat banyak pihak bertanya-tanya. Apakah rally emas ini hanya sementara atau justru awal dari tren jangka panjang yang lebih besar? Kita akan bahas di siang hari ini dalam rekor lagi, kemana arah harga emas. Ya, lonjakan harga emas dunia ke level 3.500 begitu ya, dolar Amerika Serikat per troy ounce-nya atau mengalami tren penguatan yang cukup tajam, bukan sekedar kejutan pasar. Dan ini memang bisa diartikan terdapat sinyal kuat dari pergeseran struktur ekonomi global. Dalam 10 tahun terakhir, harga emas cenderung stagnan dengan puncak sebelumnya di kisaran 2000-an dolar per troy ounce-nya. Namun sejak awal tahun 2024, kalau kita amati pasar emas menunjukkan momentum yang cukup luar biasa. Harga melonjak bahkan lebih dari 30% hanya dalam 4 bulan pertama di tahun ini. Kondisi ini pun paralel dengan ketegangan geopolitik yang meningkat, melemahnya nilai tukar dolar Amerika Serikat, dan meningkatnya resiko suku bunga tinggi berkepanjangan. Di Indonesia, kita menilik dalam negeri kita, harga emas batangan antam bahkan tembus 2 juta sekian, di atas 2 juta rupiah per gramnya, naik lebih dari 400.000 rupiah hanya dalam 2 bulan saja. Rally ini bahkan memicu lonjakan transaksi di gerai logam mulia hingga muncul kekhawatiran soal overhead pasar. Namun kenyataannya emas belum kehilangan daya tariknya dan justru kian dicari sebagai aset lindung nilai karena memang menjadi aset safe haven di tengah ketidakpastian yang terjadi. Lalu apa saja faktor pemicu kenaikan harga emas saat ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya, lonjakan harga emas ke atas 3.500 dolar Amerika Serikat per troy ounce bukan terjadi dalam ruang yang hampa. Ada sederet faktor fundamental yang tentunya menjadi trigger atau pemantik sekaligus bahan bakar rally saat harga emas melonjak saat ini. Yang pertama, pelemahan dolar Amerika Serikat secara struktural. Indeks dolar Amerika Serikat bahkan merosot akibat meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh The Fed di paruh kedua tahun 2025. Seiring inflasi Amerika Serikat yang mulai jinak dan resiko resesi teknikal kian nyata, investor pun kini mulai keluar dari dolar dan kembali mencari aset lindung nilai yang lebih stabil, khususnya begitu ya, seperti emas. Nah, yang kedua, ekspektasi pivot kebijakan moneter global. Bukan hanya The Fed tapi juga European Central Bank atau ECB. Nah, di sini ada juga Bank of England, BOE, yang juga kini menghadapi tekanan untuk melonggarkan suku bunga mereka. Dengan suku bunga yang mendekati puncak, biaya peluang menyimpan emas yang tidak memberi bunga menjadi lebih kecil. Ini menciptakan ruang bagi emas untuk kembali berkilau atau kembali naik daun. Yang ketiga, reformasi kebijakan besar-besaran di China. Otoritas regulasi Beijing baru-baru ini juga mengizinkan perusahaan asuransi membeli emas fisik secara langsung dari pasar domestik. Langkah ini tentunya memperluas saluran permintaan emas institusional dan disebut bisa mendorong tambahan pembelian bahkan hingga 250 ton lebih per tahunnya. Yang keempat, ketegangan geopolitik yang terus membara atau makin memanas begitu ya saat ini dan juga ke depannya diproyeksikan. Nah, konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran dan juga Israel, juga perang Ukraina yang belum mereda menciptakan ketidakpastian, ditambah saat ini aja perang tarif juga terjadi antara Amerika Serikat dan juga China. Bahkan ditambah ketegangan Amerika Serikat China di Laut Cina Selatan saat ini menambah lapisan resiko geopolitik yang terjadi secara global. Nah, untuk yang kelima, kepercayaan investor terhadap pasar keuangan terpantau mulai luntur saat ini. Dengan laporan bangkrutnya beberapa bank menengah Amerika Serikat dan juga Eropa, serta volatilitas tinggi di pasar saham, investor institusi mulai memarkir dananya pada aset yang lebih konservatif dan emas menjadi pilihan utama mereka. Artinya, lonjakan harga emas kali ini bukan sekedar anomali jangka pendek saja, namun bisa jadi cermin dari bergesernya narasi global dari ekspansi dan optimisme menuju proteksi dan kehati-hatian dari para pelaku pasar atau investor. Lalu bagaimana pandangan atau point of view dari lembaga finansial atas kondisi yang terjadi saat ini? Kita amati di slide selanjutnya.
Ya, rally emas yang begitu tajam membuat banyak lembaga keuangan global mengubah haluan prediksinya. Goldman Sachs kini memperkirakan harga emas bisa saja tembus di kisaran 3.700 dolar Amerika Serikat per troy ounce-nya di akhir tahun 2025 ini. Angka ini tentu menjadi atau jauh dari di atas proyeksi sebelumnya yang hanya diperkirakan hanya sampai 2.700 dolar Amerika Serikat per troy ounce-nya saja. Bank of America juga melihat begitu atau menyebut level emas bisa saja mencapai 3.500 per troy ounce sebagai baseline baru dari pergerakan penguatan harga emas saat ini. Dengan asumsi resiko geopolitik dan tekanan inflasi juga tetap tinggi. Sementara untuk UBS dan Deutsche Bank ini memilih pendekatan yang lebih mendekati hati-hati begitu ya. UBS mematok proyeksi di angka 3.100-an saja di dolar Amerika Serikat, sedangkan Deutsche Bank memperkirakan kisaran 2.725 dolar Amerika Serikat per troy ounce-nya di sepanjang tahun 2025. Namun benang merah dari semua proyeksi ini tentu juga makin jelas bahwa lembaga keuangan besar sepakat kalau kita lihat juga tren naik harga emas bukan lagi aksi spekulatif saja. Karena permintaan dari bank sentral dan institusi raksasa menciptakan landasan permintaan jauh lebih kokoh dibandingkan rally emas pada tahun 2011 lalu, andai kita ingat begitu ya. Lalu sebetulnya siapa penguasa emas dunia atau secara global saat ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di tengah melonjaknya harga emas, kita amati bersama pertanyaan strategis pun muncul, siapa sebenarnya penguasa emas dunia per hari ini. Menurut World Gold Council, hingga akhir tahun 2024, ini data dari World Gold Council, di mana Amerika Serikat masih menjadi negara dengan cadangan emas terbesar dunia atau lebih dari 8.100 ton cadangan emasnya. Disusul oleh negara Jerman, lalu juga ada Italia dan juga Prancis yang masing-masing memiliki begitu ya cadangan emas lebih dari 2.000 ton emas sebagai bagian dari cadangan devisa mereka. Terkhusus untuk Jerman memiliki 3.351 ton. Namun perhatian tentunya tertuju ke China yang dalam 2 tahun terakhir terpantau aktif menambah cadangan emasnya. Kini China telah mengkoleksi lebih dari 2.290 ton atau tepatnya di 2.292 ton atau naik lebih dari 300 ton sejak tahun 2022. Langkah China ini kalau kita amati juga bukan hanya langkah moneter saja atau hanya langkah moneter belaka saja, tapi bagian dari strategi dedolarisasi untuk memperkuat posisi yuan di pasar globalnya. Sementara itu, Rusia, lalu juga ada India dan juga Turki juga terpantau mulai aktif menambah simpanan emas mereka sebagai bentuk diversifikasi dari ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dan juga euro atau mata uang Eropa. Fenomena ini menegaskan pula bahwa emas saat ini bukan lagi hanya instrumen investasi individu, tapi telah kembali menjadi instrumen strategis negara untuk ekonomi, stabilitas, dan juga geopolitik yang terjadi di negara ataupun secara global. Dan pada akhirnya atau alhasil begitu ya kita amati saat ini, rally harga emas ini juga bukan sekedar reaksi pasar jangka pendek saja, tapi juga menjadi cermin dari transformasi besar dalam ekonomi global. Ketika dolar makin rapuh, ketidakpastian makin tinggi dan geopolitik makin panas, emas kembali naik tahta sebagai penyimpan nilai utama. Dan pertanyaannya kini bukan hanya soal berapa tinggi emas bisa naik lagi ke depannya, tapi juga apakah dunia sedang bersiap masuk ke era baru di mana logam mulia kembali memimpin peta kekayaan dunia. Kita akan terus pantau karena di balik setiap lonjakan harga emas tersembunyi pesan yang jauh lebih besar dari sekedar angka yang ada.